Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Bersetia, pernim belakang 083. Saya dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ulangan saya. Ulangan tengah semester saya, yaitu Hukum Perdata Tiga Waris yang diampu oleh Ibu Dino Dwi Cahyani, SHIM Hum. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Hukum waris dalam sistematika doktrin dan dalam PW. Oke. Hukum waris di dalam KUH Perdata diatur dalam buku 2 berjudul tentang kebendaan. Dengan demikian, hukum satu ini sebenarnya termasuk ke dalam hukum harta benda. Meski demikian, hukum waris ini juga sangat erat kaitannya dengan hukum keluarga. Karena untuk bisa mewarisi harta benda yang ada, maka harus mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris. Oke, sekarang kita memasuki B. Hukum waris dan penggolongan penduduk di Indonesia. Secara garis besar, hukum waris mengatur tentang harta benda seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia. Hukum ini berisikan tentang peralihan hak serta kewajiban pewaris kepada ahli warisnya dalam bidang kekayaan, sehingga sistematika hukum perdata satu ini juga sangat erat kaitannya dengan hukum kekayaan yang mempunyai sifat relatif. Oke, kita memasuki C. Perumusan atau batasan hukum warisnya. Sistematika dari hukum perdata diatus merupakan sistematika berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Bila berdasarkan pada KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka sistematika dari hukum perdata ini terdiri atas buku 1 tentang, buku 2 tentang, buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 tentang pembuktian dan daluarsanya. 2. Oke, itu dari nomor 1. Sekarang kita memasuki nomor 2. Jelaskan tentang asas di bawah ini. Oke. Di sini sudah menjelaskan asas hukum waris mengenai diri pewaris, serta asas hukum waris mengenai diri pewaris dan asas hukum waris mengenai diri ahli waris. Di sini ada beberapa penjelasan. Beberapa contohnya ialah asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, kemudian asas kerukunan dan kekeluargaan, lalu asas musyawarah dan mufakat, serta asas keadilan. Kita memasuki nomor 3 sekarang. Jelaskan dengan detail contohnya beberapa hak khusus ahli waris, yaitu pertama ada hak paisin. Hak saisins adalah hak daripada ahli waris untuk tanpa berbuat suatu apa otomatis atau demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Lalu kedua ada hak petito, hak hereditatis petitio, pasal 834 sampai dengan 835 KUH Perdata mengatur mengenai hereditas petitio, yaitu setiap ahli waris berhak melakukan penuntutan hukum untuk memperjuangkan hak warisnya. Lalu sekarang kita memasuki nomor 4. Jelaskan syarat ahli waris AB instatatum menurut pasal 832 dan 852 BW. Oke, pertama. Syarat ahli waris berdasarkan pasal 832 KUH Perdata ialah adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali suami atau istri dari pewaris yang sudah dicantum dalam pasal 302 KUH Perdata. Dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia, artinya
Kalau sudah bercerai pada saat waris meninggal dunia, maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Selain itu, jika menurut pasal 852 ialah pertama, golongan 1, suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunan pasal 852 KUH Perdata. Lalu golongan kedua, orang tua atau saudara kandung waris. Lalu ketiga, golongan 3, keluarga dalam bawah garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Setelah yang terakhir, golongan 4, paman dan bibi. Pewaris dari paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Saudara dari kakek dan nenek serta keturunan sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Lalu sekarang kita, kan tadi kita sudah A, sekarang kita mau masuk B. Jelaskan maksud dari mewaris berdasarkan haknya sendiri. With Tegelhofer beserta contohnya. Oke. Ahli waris atau Tegelhofer adalah ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukan sendiri terhadap waris, misalnya anak, pewaris, istri atau suami pewaris. Nah, setelah itu kita sekarang memasuki poin C. Jelaskan maksud dari mewaris berdasarkan penggantian tempat. Pitball, Vervuling, dan berikan judulnya. Oke. Pitball adalah penggantian pewaris merupakan salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai waris menurut Mukherjee Woodward. Seorang dikatakan pewaris dengan cara mengganti atau ahli waris seperti contohnya ialah si A meninggalkan seorang anak. B dan C, dengan wasiat A mengangkat D sebagai ahli waris untuk setengah bagian warisan. Sisa setengah bagian untuk B dan C masing-masing menerima 1/3 kali setengah sama dengan 1/4 bagian. Kemudian kita memasuki D. Sebutkan dan jelaskan syarat penggantian tempat. Syaratnya ialah waris tidak memiliki halangan atau tidak ada waris itu sendiri. Jadi kalau misalnya golongan 1 tidak ada, lalu kemudian ke golongan 2. Jika di golongan 2 juga tidak ada, kemudian ke golongan 3 dan seterusnya sampai golongan 4. Oke. Dan terakhir kita memasuki E. Jelaskan peristiwa penggantian tempat dan pembatasan atas asas penggantian serta hubungan antara pasal 861 dan 845 BW. Kedepan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum dan dapat juga dengan alas hak khusus. Nah, sekarang kita memasuki nomor 5. Yuk. Oke, penggolongan ahli waris 5. Penggolongan ahli waris dalam BW ada 4 golongan, yaitu golongan 1, 2, 3, 4. Sebutkan dan jelaskan siapa saja golongan-golongan tersebut serta dasar hukumnya dan berikan satu contoh masing-masing. Oke. Golongan 1, suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunan. Golongan 2, orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan 3, keluarga dalam garis lurus atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Dan serta golongan keempat dan terakhir, paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi, sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek, beserta keturunan sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Nah, kini kita memasuki poin yang B. Ahli waris dikatakan ketidakpatutan, onwardigheid. Hal-hal apa sajakah yang menyebabkan disebut onwardigheid? Berikan contohnya serta akibatnya apa saja terhadap ahli waris yang lain. Jelaskan. Oke.
ada beberapa hal yang membuat ahli waris tidak bisa menerima warisnya itu sendiri atau hak warisnya digagalkan. Yaitu pertama, ahli waris karena putusan hakim dihukum karena mencoba membunuh pewaris lain. Jadi jika ada seorang yang mencoba membunuh sesama pewarisnya, maka jika sudah terbukti maka dia dinyatakan gugur dari pewarisan itu. Kemudian ada ahli waris karena putusan hakim dihukum karena memfitnah pewaris melakukan kejahatan. Nah, sama juga seperti tadi. Jika pewaris lain memfitnah pewaris lain dan terbukti, maka pewaris yang memfitnah itu tidak akan terancam hak warisnya tercabut juga. Nah, yang ketiga, ahli waris yang dengan kekerasan menghalang pewaris untuk membuat wasiat. Nah, ini juga jika si ahli waris itu menghalangi pewaris untuk membuat wasiat, apalagi dengan kekerasan, maka haknya akan dicabut dari pewarisan itu. Dan terakhir, ahli waris yang memusnahkan surat wasiat. Nah, ahli waris yang memusnahkan surat wasiat ini dapat dihukum karena mungkin dia memusnahkan untuk menghilangkan bukti untuk yang lain, untuk ahli waris yang lainnya, sebenarnya seperti itu. Nah, sekarang kita memasuki nomor 6. Sebutkan dan jelaskan masing-masing. Satu, contoh mengenai besarnya hak atau bagian anak luar kawin dalam mewarisi hal-hal hak mewarisi bersama ahli waris golongan 1, 2, 3, dan 4. Oke. Anak luar kawin mewarisi dengan ahli waris golongan 1 sepertiga bagiannya seandainya ia anak sah. Lalu kedua, anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 2 dan 3 bagian setengah dari warisan. Nah, serta yang terakhir, anak luar kawin mewarisi dengan ahli waris golongan 4 dengan golongan 4 bagian 3/4 dari warisan. Nah, sekarang kita memasuki 7. Jelaskan mengenai maksud dari pasal 874 sampai dengan 894 BW dan pasal 895 sampai dengan 912 BW. Pertama, ketentuan umum tentang surat wasiat 874 sampai dengan 894. Adapun bangunan hukum wasiat dalam KUH Perdata terdapat pada pasal 874 sampai dengan pasal 1002 KUH Perdata yang isinya sebagai berikut. Ketentuan umum. Ketentuan umum pengaturannya diatur pasal 874 sampai dengan 894. Yang intinya mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli waris berdasarkan pasal 874 KUH Perdata. Lalu kemudian ada surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dihendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya, seperti dalam pasal 875 KUH Perdata. Dan ada ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus, seperti dalam pasal 876 KUH Perdata. Nah, kemudian ada ketetapan untuk keuntungan keluarga. Ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga, saudara yang terdekat atau darah terdekat dan pewaris dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya. Menurut Undang-Undang Pasal 877 KUH Perdata. Lalu, yang terakhir, ketetapan untuk kepentingan orang-orang miskin. Ketetapan dengan surat wasiat dan untuk kepentingan orang-orang miskin tanpa penjelasan lebih lanjut dibuat untuk kepentingan semua orang tanpa membedakan agama yang dianut
seperti dalam pasal 878 KUH Perdata. Nah, sekarang kita memasuki yang B ini, teman-teman. Merasa kita sudah memasuki penghujung materi kita. Asik. Oke, saya akan membacakan yang B. Sebutkan dan jelaskan maksud dari surat wasiat holografis dan surat wasiat umum. Oke. Kita akan masuki surat wasiat holografis. Surat wasiat holografis adalah surat wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris tanpa adanya saksi, hanya dengan satu notaris saja. Contoh, surat wasiat holografis misalnya surat wasiat tentang warisan harta tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian kita memasuki surat wasiat umum. Surat wasiat adalah dokumen resmi yang menyatakan pemberian hak waris berupa harta, kekayaan ke ahli waris yang biasanya merupakan keturunan dari pewaris. Penulis surat wasiat harus jelas dan benar agar terjaga keasliannya serta terhindar dari ancaman atau kecurangan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada pertanyaan atau sanggahan, mungkin kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Dan terakhir dari saya, mengerikan dicampur bakmi. Goreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi saya. Moga mendapat nilai yang bagus. Mendari senja telah tenggelam, hujan turun, mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.